Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau mengetahui setiap hati kami, betapa cintanya kami kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Engkau lebih terdahulu mengasihi kami. Maka dari itu Tuhan, sore hari ini kami mau memberikan segenap hati kami, segenap jiwa kami untuk datang mendekat kepadamu Tuhan. Terimalah kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Koreksi kami, nasihati kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sungguh terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup masuk di hati kami yang paling dalam dan membawa kami lebih baik dan lebih baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan keluarga kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu Papa sakit sampai berpulangnya, sudah banyak doa-doa yang dinaikkan, perhatian maupun apapun yang diberikan buat keluarga kami. Ya, terima kasih atas semuanya itu, saudara. Ya. Besok ini hari kemerdekaan kita, saudara ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, saudara. Wah, luar biasa, saudara ya. Kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa hidup tenang, hidup damai, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan tidak merasa ada halangan apapun, saudara. Ayo, seperti biasa, kita sama-sama belajar, ya, saudara ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, kita sama-sama belajar. Saya pun juga harus belajar banyak, saudara, firman Tuhan, supaya kehidupan kita, ya, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Itu yang terpenting, saudara. Karena apa? Karena hidup ini hanya persiapan kita untuk kita berpulang kelak, saudara. Ya. Tema hari ini saya beri judul Merdeka dari Belenggu Dosa. Ya. Karena saya seringkali melihat bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya, yang kelihatannya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, ya, bahkan sudah melayani, tetapi masih dijajah, masih terbelenggu, terikat oleh dosa. Ya. Kemerdekaan sejati bukan dilihat dari fisik, saudara. Mungkin secara berbangsa kita saat ini sudah merdeka, ya, 80 tahun Indonesia telah merdeka, tetapi pertanyaannya hari ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka di dalam kehidupan kita? Ya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang memerdekakan kita. Ya, mungkin hari ini nanti kita bisa terkoreksi apakah kita sudah benar-benar merdeka. Ya, nanti saya mungkin menguraikan sedikit dengan singkat dan jelas supaya kalau memang kita belum merdeka di dalam Kristus, ya, belum merdeka dalam hidup ini, berarti kita harus benar-benar mengubah cara pandang kita, mengubah perilaku kita supaya kehidupan kita benar-benar merdeka. Kalau merdeka itu enak, saudara, kemana-mana bisa bahagia, ya, tidak terikat apapun, kita bisa bebas, ya, tidak merasa ada gangguan apapun. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita senang pasti, saudara ya. Merdeka, merdeka, kemenangan menjadi bagian kita sudah menang dalam Kristus, lebih dari pemenang, ya saudara ya. Tapi belum tentu kita benar-benar merdeka dalam Tuhan.
Ya, mungkin di tempat ini tidak ada, semua merdeka ya. Kalau kita mengingatkan bahwa kemerdekaan itu bahwa kita pernah terikat bangsa kita, pernah dijajah bangsa kita ya oleh bangsa lain ya. Kita sekarang sudah bebas. Mungkin kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, ya Jepang atau negara apapun ya. Ya saudara ya. Itu memang bahaya. Kita merasa susah pada waktu itu, tapi pahlawan kita berjuang sampai mati untuk meraih kemerdekaan itu, saudara. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada penjajahan Belanda, saudara. Penjajahan penjajah, saudara, ya, yaitu penjajahan dosa. Ya. Masalahnya penjajahan dosa itu sangat berbahaya dan dampaknya besar buat kehidupan kita. Ya. Penjajahan dosa itu bisa membuat hati kita tidak damai. Ya, gelisah, ya, kita merasa bimbang, itu banyak, saudara. Ya. Penjajahan dosa itu juga bisa membuat merusak hubungan kita, baik buat sesama, keluarga maupun Tuhan. Ya. Karena apa? Dijajah terus oleh dosa. Bisa juga menghancurkan masa depan kita. Kalau kita masih dijajah oleh dosa, saudara, ya, kita ini secara langsung tidak langsung kehancuran akan masa depan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maaf kata, saudara mungkin sering dengar orang percaya, ya bahkan sudah melayani, sudah punya titel banyak, tetapi kehidupannya masih terikat dalam dosa. Ya, sering dengar toh si A, si B, si C, ya. Maka dari itu kita belajar. Walaupun kita tidak jadi orang yang besar, walaupun kita tidak punya titel banyak, tetapi kita harus bebas dari penjajahan dosa. Ya, dosa itu juga mengikat kita supaya kita tidak bertumbuh dalam rohani. Ya, seringkali saya melihat bahwa orang yang terikat dalam dosa, dia tidak bisa bertumbuh. Karena apa, saudara? Dosa itu miliknya iblis. Dosa itu sangat disukai oleh iblis. Jadi kalau kita sudah terikat oleh dosa, berarti kita milik iblis. Ya, kelihatannya memang ke gereja, kelihatannya memang kita Kristen, tetapi sesungguhnya kita bukan milik Tuhan. Ya. Ada penjajahan dosa itu ada dua macam, saudara, yang saya dapat, saudara, ya. Penjajahan dosa yang kelihatan. Mungkin suka mencuri, mungkin suka berzina, ya, saudara, ya. Mungkin suka berjudi, suka berbohong, suka menipu, suka macam-macam, saudara. Itu yang kelihatan, saudara. Tetapi ada juga, saudara, penjajahan dosa yang tidak kelihatan. Seperti ya sering ketakutan, sering khawatir akan masa depan, ya, selalu pikiran negatif, ya, selalu dendam, pegel, banyak amarah dalam hati kita. Itu dosa-dosa yang tidak kelihatan. Mungkin kalau di gereja semua baik, saudara. Ya, shalom, shalom gitu, saudara, ya. Puji Tuhan, haleluya, ya. Tapi kenyataan hidupnya masih terbelenggu oleh kepahitan, ya, oleh kebencian, ya, mungkin kekhawatiran, ya. Itu suatu ikatan yang harus kita lepaskan, saudara. Karena apa? Kalau kita terikat dengan dosa, berkat itu tidak akan datang kepada kita. Kalau kita bisa menangkan, memutuskan ikatan dosa, percayalah sama saya. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak terikat oleh dosa, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu belenggu dosa. Ya, belenggu dosa adalah segala sesuatu yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita terikat dalam dosa, bagaimana kita bisa menjadi miliknya Tuhan, saudara? Ya. Ayo kita baca dulu di Roma 6 ayat 16 yang berbunyi, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Haleluya. Kalau kita taat pada dosa, kita jadi hambanya, jadi hamba dosa. Ya, kalau kita
taat akan kebenaran, kita taat menjadi hamba akan kebenaran. Ya, hidup ini memang kadang-kadang tidak sinkron, saudara ya. Kita tidak tahu hati kita bagaimana, ya. Apa yang kita tampilkan di luar belum tentu sama dengan hati kita, ya. Kalau khotbah, wow, menggebu-gebu gini, dosa itu tidak boleh, tapi kenyataan hidupnya belum tentu demikian, saudara. Maka dari itu salah satu visi dari GBT Hub, ya, pertumbuhan rohani dan pertobatan sejati. Ya, kita tidak butuh nama besar, kita tidak butuh sesuatu yang istimewa, saudara. Ya, tapi kalau kita sudah bisa bertumbuh di dalam kerohanian dan memiliki pertobatan sejati, maka percayalah, saudara akan merasa sesuatu yang ajaib selalu mengikuti saudara dan saya. Jenis belenggu dosa yang umum yang kita temui sehari-hari, saudara ya, kebiasaan buruk, ya, misalkan sering bohong, ya, sering marah-marah, ya, seneng gosip, seneng lihat pornografi. Ada enggak kira-kira anak Tuhan yang seneng lihat pornografi, saudara? Sangat banyak. Bahkan di media sosial seringkali saya melihat banyak hamba-hambanya yang demikian. Tetapi tidak semua oknumnya, saudara ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa dosa itu sangat licik. Ya, kalau kita tidak benar-benar waspada menjaga hati kita akan terbelenggu oleh dosa itu, saudara. Ya, dosa hati, ya, ini juga banyak, saudara ya, iri hati, ya, dendam, ya, kepahitan. Sampai mati aku tidak ngampuni orang itu. Iya banyak, saudara. Aku pegel sama orang itu. Aku tidak mungkin ngampuni orang itu. Sampai mati aku tidak kira maisong. Loh iya, banyak orang seperti itu. Itu berarti hatinya masih terbelenggu, saudara. Di dalam Tuhan ya, saudara ya. Kalau saudara memiliki hati demikian, sayang, saudara. Saudara tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan itu tidak lihat aktifnya kita ke gereja. Misalkan GBT Hub ini tiap hari ada. Saudara datang pun tiap hari. Tetapi hati saudara kalau penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, maka janji Tuhan tidak akan tergenapi bagi kehidupan saudara. Tuhan tidak tuntut kerajinan saudara, saudara. Tiap hari ke gereja, 1 hari 5 kali. Tidak, khotbah 1 minggu 10 kali, tidak demikian. Yang Tuhan lihat hati kita, saudara. Yang Tuhan mau hati kita. Dosa kesombongan rohani juga penting ini, ya. Merasa diri paling hebat. Wah, saya titelnya 3. Saya sudah melayani Tuhan 50 tahun. Saya pendiri gereja. Saya gini. Saya ngerti Alkitab ngelontok semua. Itu bahaya, saudara. Ya, karena kalau kita sudah merasa lebih hebat, ya, lebih pintar, itu juga kita terbelenggu, saudara. Ya, mestinya kita sudah terikat akan dosa. Ya, itu hati-hati, saudara. Karena apa? Karena iblis itu pintar. Ya, dosa ketakutan juga, saudara, ya. Orang percaya itu sering kali, saudara ya, kalau saya sharing, dia takut akan masa depan. Duh, ya opo, Pak? Saya ini tidak kerja, anak saya baru di PHK, ya, saya ini mengalami sakit ini, biaya hidup besar. Ya, saya takut. Padahal dia mengerti bahwa Tuhanlah yang memiliki masa depan kita. Ya, Tuhan sanggup menolong kita. Tapi seringkali kita anak Tuhan ragu akan hal itu, saudara. Itu salah satu belenggu loh, saudara. Itu salah satu belenggu, ya. Karena kita secara langsung kita itu tidak nyadari. Kita tuh iblis itu berusaha mengikat kita supaya kita tidak bertumbuh dan menjadi miliknya. Kalau sudah menjadi miliknya, ujung-ujungnya kita akan binasa. Itu yang iblis mau. Tapi untunglah Tuhan kita, Tuhan yang setia, ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang peduli akan kehidupan kita. Dia selalu mengingatkan kita, ya, melalui hambanya, melalui teman maupun dalam apapun Tuhan kerjakan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali dalam jalan kebenaran. Juga dosa kompromi, saudara, ya. Ini sering kali dilakukan, saudara ya. Saya sering dengar bohong dikit tidak apa-apa lah, demi kebaikan. Itu sering saya dengar, ya. Kelihatannya tidak dosa, saudara ya. Itu belenggu loh, saudara. Itu belenggu loh. Karena firman Tuhan tidak pernah bilang begitu. Ya, firman Tuhan berkata, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak.
Tidak ada dosa putih, dosa hitam, dosa merah, tidak ada. Ya, dosa. Terus ada lagi kata-kata seperti ini yang sering saya dengar. Korupsi sedikit-dikit tidak apa-apalah. Kapan juga nilai tak korupsi? Ya, malu sih. Ya, itu semua ikatan-ikatan yang apa ya, yang membuat kita jatuh dalam kerohanian kita. Ya, juga seringkali kita banding-bandingkan. Oh si A ini orang percaya sudah puluhan tahun, bahkan senior saya masih berbuat dosa kok. Apalagi saya jemaat biasa. Ya wajar lah saya berbuat dosa sedikit. Sering dengar saudara seperti itu? Ya ada ya di sini ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya sering dengar si A itu loh hebat. Wah saya tidak nyebutkan namanya. Si hebat ya. Gini. Dia tetap bisa dosa kok. Apalagi kita jemaat biasa. Tuhan tahulah. Gitu. Seringkali gitu. Itu satu ikatan yang tidak kentara saudara. Itu satu ikatan yang benar-benar kita kalau terlengah, kita akan masuk di dalamnya. Saudaraku, andai, ya, misal ya, rantai dosa itu kelihatan. Pasti saudara berusaha memutuskan, betul enggak? Tetapi dosa itu enggak kelihatan, jadi kita enggak bisa memutuskannya. Ya toh saudara, kalau dosa itu tidak kelihatan tersembunyi, ya, kalau kita enggak minta tolong melepaskannya, tanpa darah Kristus, kita enggak akan bisa lepas dari ikatan dosa itu saudara. Ya, kalau dosa itu terus kita kerjakan ya hari demi hari kita rutin, itu bisa mengikat kita, ya bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, saudara. Itu sangat bahaya. Biasanya, ya dosa-dosa yang tidak kelihatan ini jauh lebih sulit ikatannya, saudara. Kalau orang tidak mencuri, ya mungkin curi sekali kapok, masuk penjara kapok ya. Tapi kalau dosa-dosa yang tidak kelihatan, kekhawatiran, kepahitan, ya, dendam, wah itu bisa dibawa seumur hidup saudara. Berarti saudara pada waktu nanti dibawa terus itu, pada waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara akan menyesal. Nah itu tugasnya kita hamba Tuhan mengingatkan saudara, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan. Poin penting saudara, mengapa harus merdeka dari dosa? Nah, mengapa kita harus merdeka dari dosa? Ya, pertama, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, kepingin nyari Tuhan, saudara. Ya betul tak? Cari Tuhan toh, bukan sekedar absen toh, nganggur di rumah wis, lah opo sih di omah wis teko ae nyanggup, masa gitu. Saudara? Banyak loh seperti itu, banyak saudara. Tapi di sini tidak ada. Ya, di tempat lain ada. Daripada nganggur di omah wis nyanggup bae lah. Daripada pikiran melayang-layang lah, dehub ketemu konco, ngomong-ngomong. Ada tempat lain, tapi di sini tidak ada. Ya. Di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, kejahatan dan dosa manusia menjadi pemisah antara mereka dengan Allah. Sehingga Allah tidak mendengarkan doa-doa mereka. Jadi pemisah antara Tuhan dan kita, itu ialah dosa-dosa kita, saudara. Tuhan tidak pernah jauh daripada kita, tetapi yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, yang menghalang hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doa-doa kita kalau hati kita ini penuh dengan sampah? Ya, saudara. Yang kedua, dosa itu merampas damai sejahtera. Benar tidak, saudara? Kalau saudara mencuri, ya, saudara melakukan dosa, wedi saudara. Wah, ketok Pak Steve, waduh, padahal saya tidak tahu apa-apa. Padahal ambil orang dulu pernah ada satu cerita, orang habis mencuri saudara ya, kelihatan polisi, ya, wedi saudara, hidupnya tidak damai sejahtera, ya toh, hidupnya bingung saudara ya. Di Yesaya 48 ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera, firman Tuhan, bagi orang-orang fasik. Ya. Jadi kalau kita hidupnya tidak dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu tidak akan bisa mengikuti kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saudara akan bebas.
Sukacita dalam hidup ini. Ono duit, ndak ono duit, sukacita. Ya, ada masalah, ndak ada masalah, sukacita. Sakit maupun sembuh, sukacita. Karena kita tahu Dia ada di pihak kita. Ya, saudara. Itulah yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, saudara. Ya, dosa itu juga bisa menghancurkan masa depan kita. Wah, itu penting loh, saudara. Saudara kepingin masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik atau masa depan yang hancur? Tentu yang baik, saudara. Ya, ya toh, anak cucu kita pasti ingin kita berikan yang terbaik. Ya toh. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, tabur tua itu ada, saudara. Ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, jadi apa kalau kita berbuat dosa? Maka masa depan, nah kita ngomong masa depan belum tentu diri kita sendiri. Masa depan itu membawa kehancuran, baik buat diri kita maupun turunan kita. Saudara, tak perlu kepingin macam-macam, jadi orang yang hebat, kaya raya, ya cari jalan kiri kanan supaya sukses, tak perlu saudara. Carilah perkenanan Tuhan. Karena berkat itu akan mengikuti orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, dosa itu bisa membuat kita hidupnya pura-pura, munafik. Tapi di sini tidak ada. Ya, di tempat lain banyak saudara. Ya, pura-pura dia mari berbuat dosa. Oh shalom. Saya tidak perlu uang, saya tidak perlu pujian, saya tidak perlu dihormati. Tapi saudara, ya, yang dia kerjakan bertolak belakang, saudara. Banyak hal seperti itu pura-pura. Ya, saya banyak kenal orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, baik di bidang apapun, tapi saya merasa hidupnya penuh dengan kepura-puraan, saudara. Ya, saya punya ilustrasi singkat, saudara, ya, di mana HP itu ya, koneksinya putus dengan WiFi, ya, sinyalnya lemah, mungkin tidak bisa berfungsi, betul tidak, saudara? Kalau saudara ke gunung kemana, bawa HP, mesin canggih, iPhone pun tidak ada sinyalnya. Ya, kan tidak berfungsi HP itu. Ya. Demikian kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita hubungan kita terputus dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Pentingnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita perhatikan. Sungguh. Kadang-kadang kita itu lupakan hal itu. Kadang-kadang kalau kita bisa mengatasi sesuatu dengan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita kadang-kadang lupa bahwa hubungan dengan Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang dunia yang ingin merdeka dari belenggu dosa. Contoh misalkan, dengan kekuatannya sendiri, kepintarannya, oh aku kaya, aku bisa menyelesaikan segala sesuatu, aku punya uang, aku bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dia berbuat seenaknya sendiri, hidup dalam dosa, foya-foya atau berbuat tidak benar. Banyak saudara. Ya, mungkin juga ada yang mengikuti seminar motivasi, bagaimana mengatasi kekhawatiran, bagaimana mengatasi ketakutan, bagaimana kita bisa sukses di tahun 2025, 2026. Banyak seminar-seminar motivasi seperti itu. Tidak jelek saudara. Tetapi ingat, seminar motivasi belum tentu sesuai firman Tuhan. Ya, itu seringkali saya tekankan bahwa motivasi itu penting, perlu, tetapi cocokkanlah apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Karena seringkali saya dengar motivasi yang diberikan itu bahkan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang membuat saudara merdeka dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu ikatan si jahat, ialah pengorbanan Kristus di kayu salib. Darah Kristuslah, ya, darah Kristuslah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Hanya darah Kristus. Saudara, ingat, ya tadi di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hanya Yesus yang membuat kita merdeka. Ya, tidak ada yang lain, saudara. Saudara kalau benar-benar merdeka, saudara akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup
penuh dengan sukacita, walaupun banyak pergumulan. Tapi percayalah saudara, pergumulan saudara, semua pasti terselesaikan. Karena apa? Semua ada waktunya, semua ada masanya. Tuhan Yesus sanggup memerdekakan, dia mati di kayu salib, bayar semua hutang dosa kita. Ya, dia bangkit, memberi kuasa baru, ya, memberi kehidupan yang baru, saudara, buat kita, anak-anaknya. Ya, dia mengutus Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan setiap hari kepada kita. Itulah kemerdekaan yang harus kita alami dalam sehari-hari, saudara. Jika ada saudara merasa ada yang masih terbelenggu, yang belum merdeka, saya tidak tahu hati saudara ya. Tapi saya rasa pandang ini sudah merdeka semua ya. Tapi misalkan masih ada yang belum merdeka, masih ada ikatan ya saudara ya. Ayo perhatikan tips dari saya saudara ya. Tip bukan dari saya, dari firman Tuhan. Pertama, 1, datang dan mengakui dosa-dosamu. Nah, itu dulu saudara. Jika memang saudara masih ada ikatan ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan mau kita mengakui dulu dosa-dosa kita. Kalau orang menyadari kita berdosa dan mengakui dan menyesalinya dan tidak berbuat lagi, Tuhan sangat berkenan. Itu mudah sekali Tuhan ubah, Tuhan bisa pakai. Tapi kalau orang sudah berbuat dosa, tapi tidak merasa berbuat salah, wah itu yang bahaya saudara. Wes berbuat dosa, tapi dia tidak merasa salah, itu sangat sekali Tuhan koreksi saudara. Ya. Yang kedua, isi hati dengan firman Tuhan. Ya. Di Mazmur 119 ayat 11 berbunyi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi hati dan pikiran harus diisi dengan firman Tuhan. Supaya pada waktu kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat, firman itulah yang menghidupkan kita. Firman itulah yang memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Saudara, mau tidak mau saudara ya, siap tidak siap, kita akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Saudara. Walaupun sehebat apapun kita, punya uang segunung, kepintaran kita banyak, ya apapun yang kita bisa kerjakan, mau tidak mau kita akan menuju menghadapi masalah tersebut. Saudara. Yang ketiga, hidup dalam komunitas rohani. Nah, ini penting, ya. Kita ini maaf ya saudara ya, saya bukan berarti tidak memperbolehkan kita berteman dengan banyak orang. Kita boleh berteman kepada semua orang. Tetapi kita tidak perlu mendekatkan diri kepada orang-orang dunia. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi komunitas ini sangat penting. Kalau saudara punya, makanya saya GBT Hope ini, saya ingin menciptakan satu kekeluargaan. Karena apa? Kalau kita merasa sudah jadi satu keluarga, ya, kalau kita satu memiliki masalah, kita ini bisa bersama-sama gotong royong untuk saling menolong. Saudara. Itu yang saya rindukan. Karena apa? Komunitas ini sangat penting. Jika saudara tidak punya komunitas yang baik di dalam Tuhan, pada waktu saudara mengalami masalah yang berat, wah, saudara akan montang-manting, saudara. Dan omongan si A diterima, omongan si B terima semua. Tapi itu tidak sesuai firman Tuhan. Maka iman saudara akan kendor. Seringkali saya mendapatkan seperti itu. Yang keempat, minta kekuatan supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah peganglah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, minta kekuatan supaya kita dipimpin oleh Roh. Kalau roh kita kuat, daging kita akan sehat. Setuju? Kalau daging kita kuat, belum tentu roh kita kuat. Betul enggak? Tapi kalau roh kita kuat,
saat kita menghadapi badai kehidupan, maka daging kita akan menjadi kuat. Roh jauh lebih penting daripada daging. Tapi kalau rohnya lemah, rohnya jatuh, tidak berdaya, daging pasti lemah. Betul enggak? Pada waktu kita menghadapi masalah, kita kepikiran, ya, kita banyak yang masalah yang bertubi-tubi datang. Kita banyak pikiran itu aja langsung fisik lemah loh. Langsung lemah loh. Tapi kalau kita bersuka cita, hati kita gembira, fisik kita akan kuat. Betul enggak, saudara? Salah ya saya ngomong gitu ya. Kok enggak ada tanggapan ya? Ya, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi hati kita harus gembira. Maka dari itu saya selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, walaupun gampang ngomongnya. Pada waktu menghadapi masalah belum tentu, tapi belajar. Orang hidup tuh learning by doing. Kita belajar. Ya, sampai kapan? Sampai enggak ada. Makanya saya selalu berkata kita sama-sama belajar. Bukan berarti, oh pendeta ini hebat, belum tentu. Oh pendeta ini dekat sama Tuhan, belum tentu. Belum tentu. Saking titelnya pendeta. Ya, betul enggak saudara? Tapi kita harus saling mengisi, saling menguatkan, saling menopang. Ya, mungkin di versi lain saya mungkin salah, saya berkata demikian. Tetapi bagi saya kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Ya, baik hambanya maupun jemaat semua sama. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Ya, bukan berarti titelnya 3, ya, tiap hari khotbah lebih rohani, lebih dekat sampai Tuhan. Enggak juga. Ya, Tuhan tahu hati kita. Kalau hati kita terpaut, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Jangan kompromi sedikit pun, ya. Di Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lah, itu penting. Pada waktu kita menghadapi masalah, seringkali kan pikiran negatif itu ada. Tak iso lah, kan seperti ini. Ada orang menyakiti hati, balesin lah. Tak iso sih, ngalah-ngalah terus kan jadi keset legop. Ya toh? Ya. Kemai keperucut sudah ya. Kadang-kadang orang-orang itu kan banyak sih, kon niku cek sabar, dadi opo kon? Didedek kon, tambah ndak diajeni. Jarno wis tak diajeni ndak apa-apa, sementing aku diajeni Tuhan. Ya. Saya sering kali saya dibodoh seperti itu, Saudara. Iya sering kali, tapi saya mau belajar, enggak apa-apa wis. Mungkin secara duniawi saya enggak dihormati, saya enggak diajeni, enggak apa-apa. Yang penting saya berharga di mata Tuhan. Ya. Ada satu cerita sederhana, Saudara ya. Ada kambing terikat di pohon. Ya. Kambing itu diikat tali cuma 1 meter. Jadi dia makan rumput-rumput di sekitar pohon itu aja. Suatu ketika ada orang melepaskan tali itu. Ya, maksudnya kambing, kamu bebas, mau makan di jauh-jauh enggak apa-apa. Ada yang membebaskan kambing itu. Tetapi kambing itu tetap makan di sekitar itu 1 meter. Ya, dia enggak mau jauh-jauh, Saudara ya. Seringkali kita juga seperti itu. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kita masih ingin terbelenggu oleh dunia, terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kepahitan hati. Padahal Tuhan sudah mati buat kita untuk memerdekakan kita. Saudara. Ada satu lagi cerita, ada orang yang divonis penjara seumur hidup karena narkoba. Suatu ketika, enggak tahu ceritanya gimana, ada orang yang berpengaruh, istilahnya bisa membebaskan, akhirnya dia bebas. Lah, orang ini berkata gini, sudah ya, saya bebaskan kamu. Mulai hari ini kamu jangan berbuat enggak benar lagi. Ya, baik, terima kasih gitu. Tetapi dapat 1-2 tahun dia masuk lagi karena dia mencuri, merampok toko orang lain. Seringkali kita seperti itu loh, Saudara. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Tetapi kita kembali terbelenggu. Ya, kita kembali ke ikatan dosa. Loh, kalau kita mau nyadari seperti itu, Saudara.
Ya, Tuhan sudah membebaskan kita. Ya, sudah bayar harga mahal. Tapi kita sendiri yang kembali ke dosa itu, saudara. Ayo, hari ini kita belajar, saudara, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Ingat, pengorbanan Kristus harus kita hormati, ya. Kristus telah mati buat kita bukan karena dia gaya-gayaan, karena dia mengasihi kita, ya. Apakah ada belenggu yang masih mengikat saudara? Jika iya, ya, jika saudara merasa iya, aku masih ikat, aku sih khawatiran, aku sih takut, aku sih benci, sih kepahitan hati. Hari ini waktu yang terbaik buat saudara dan saya untuk melepaskan ikatan tersebut. Jangan tunggu besok, jangan tunggu besok, belum tentu besok menjadi bagian hidup kita. Ayo hari ini firman Tuhan kita dengar. Jangan hanya didengar, ya. Lakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat pasti mengikuti saudara. Pada waktu saudara melakukan firman Tuhan, berkat itu mengikuti saudara. Ya, ayo ambil satu keputusan. Tidak perlu ngomong saya masih terbelenggu, tidak perlu. Hati saudara tahu, saudara masih terbelenggu atau tidak. Jika saudara masih terbelenggu, hari ini waktu yang terbaik untuk kita bisa lepaskan itu semua. Kemerdekaan sejati itu adalah bebas untuk taat untuk melakukan firman Tuhan, bukan berarti bebas untuk berbuat dosa. Ya, WL pemain musik maju ke depan. Kita bacakan ayat yang terakhir di Galatia 5 ayat 1 dikatakan, menyatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan hukum Taurat, sehingga kita harus tetap teguh dalam kemerdekaan itu dan jangan mau lagi terikat oleh kuk perbudakan. Ya. Jangan mau lagi terikat dalam kuk perbudakan. Ya, Tuhan berkata, jangan mau lagi. Kita sudah dibebaskan, ya. Jangan mau lagi. Kita ini milik Tuhan. Ya, memang badan kita masih hidup di dunia ini, ya. Tetapi sesungguhnya kita ini pilihan Tuhan. Kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Pada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Kita warga negara surga. Ya. Kita cuma sementara di dunia ini, kita akan kembali kepada Tuhan. Saudaraku, hidup ini memang singkat, ya, kita harus nyadari, ya. Saya sharing sama kakak saya, sharing sama banyak orang, mau enggak mau kita pasti mengalami akhir hidup kita, tapi tidak tahu kapan itu, ya. Walaupun bukan berarti harus tua, usia berapapun bisa, tapi pasti kita menghadap, ya, pasti saat itu ada, ya. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Ya, sisa umur kita berapa? Ya, jangan mau oleh terikat dosa. Ayo hari ini lepaskan semua itu. Ya, saya sering kali berkata kepada banyak orang, maaf ya ini bahasa Tionghoa dia, jingjailah. Enggak usah enggak usah terlalu dimasalahkan lah. Ya, sudahlah, lepaskan. Hidup kita bisa damai, kita bisa sukacita dalam Tuhan, ya. Supaya pada waktunya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya, memang saya persingkat karena ada banyak kegiatan 17-an, ya. Biarkan hari ini firman Tuhan yang bisa kita dengar, ya, kita masukkan dalam hati kita renungkan, kita kerjakan, kita lakukan, dan percayalah hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan satu pujian yang sangat saya sukai, saudara, ya. Sangat saya sukai. Saya sering nyanyikan lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Sekali lagi Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan atas persekutuan yang manis Kau berikan sore malam hari ini. Kami merasa hadirat-Mu turun di ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang memiliki pergumulan sudah Tuhan berikan jalan keluar, karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau kerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ada janji yang luar biasa Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pertemukan kami Sabtu ke depan Tuhan. Sabtu ke depan, biarkan kami dapat terus bertumbuh di dalam iman. Supaya pada waktu kami menghadapi masalah pergumulan yang berat, firman Tuhan itulah yang menolong dan menghibur kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tanganmu saudara, kita mohonkan berkat-berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.